Halo teman-teman semuanya. Sekarang tanggal 13 Juni, hari Jumat, jam 9:17 pagi di New York. Kita akan mulai video kita dengan sebuah cerita yang saya alamin sendiri, yaitu ini berkaitan dengan yang namanya adalah culture shock. Ya. Nah, bagi teman-teman yang pernah tinggal di luar negeri, pasti pernah mengalami namanya culture shock. Ya. Jadi kita itu kena sesuatu yang eh, tidak sesuai dengan ekspektasi. Karena balik lagi culture-nya berbeda. Nah, gini ceritanya. Ada seorang teman, sebut saja saya punya teman ya. Sebut saja namanya adalah A. Oke. Lalu kemudian kita berteman baik dengan A, saya gitu ya. Dan kemudian saya mengatakan suatu hari saya akan mengatakan pada A, bagaimana kalau kita pergi makan malam? Saya yang traktir deh, saya makan malam. Karena saya tahu ada satu restoran yang enak sekali, ya, dan saya pengen kamu coba itu restoran khas negara saya. Ya, jadi sekali-kali lah kamu ngerasain makanan dari negara saya. Ya. Lalu kemudian dia mengatakan seperti ini. I am good. I'm good. Ya, seperti itu. I'm good. Nah, kalau kita terjemahkan ini dalam bahasa Indonesia, teman-teman, maka ini artinya apa? I am berarti saya. Oke. Good berarti apa? Baik. Di dalam pikiran saya, artinya adalah seperti ini. Baiklah. Ini dalam pikiran saya nih. Ya, baiklah atau oke atau saya setuju. Ya, gini ya. Setuju. Ini yang ada di dalam pikiran saya, teman-teman. Oke. Yang ada di pikiran saya. Sehingga tadi pertanyaannya adalah, oke, bagaimana kalau saya ajak kamu untuk makan di salah satu restoran Indonesia hari Jumat. Jumat jam 7 malam. Oke. Nah, jawabannya simple. Jawabannya cuma I'm good. Berarti oke, baiklah, ya kan? Saya setuju, pikirnya saya begitu. Ya. Lalu kemudian apa namanya? Lalu kemudian hari Jumat saya datang. Ya, hari Jumat saya datang ke restoran itu. Kan kita sudah janjian. Ya, karena saya mau traktir, maka saya datangnya jam 6:30 saya sudah di situ. Udah. Saya tunggu-tunggu, jam 7 kok belum datang. Biasanya orang ini nggak pernah telat. Jam 7:30, jam 7:15, 7:30 sekarang. Kok belum datang ya? Mana orang itu? Lalu kemudian saya teks. Mana kamu? Katanya janji jam 7 malam. Saya udah di restoran nih. Nggak diangkat, nggak dijawab. Lalu kemudian ya udah saya telepon. Saya telepon orang ini. Saya telepon si A ini. A, ayo kamu di mana? Saya sudah di restoran. Berapa lama lagi kamu mau datang? Hah? Kemudian si A bilang, hah? Rupanya saya janjiannya itu pada saat itu sekitar hari Rabu. Jadi bukan kemarinnya ya. Jadi hari Rabu. Oke. Nah, hari Jumat berarti kan beberapa hari yang lalu. Lalu kemudian si A bilang, kapan saya janji sama kamu makan di restoran itu? Terus saya bilang gini, oh kamu lupa ya. Ingat nggak dulu hari Rabu saya itu
Kan kita ngobrol. Kan saya mengenalkan restoran, ada restoran dari Indonesia nih enak banget. Saya mau mengenalkan itu. Kan saya sudah nawarin kamu. Kan saya sudah bilang, saya yang bayarin. Saya mau traktir kamu. Si A makin bingung. Loh, kapan saya pernah janji? Nggak pernah. Nomor satu itu. Nomor dua, saya tidak lagi di dekat tempat kamu. Saya lagi di luar kota sekarang. Saya nggak merasa pernah punya janji. Lalu kemudian ngobrol-ngobrol-ngobrol. Lalu kemudian dia bilang, loh, kapan saya pernah mengatakan itu? Lalu kemudian saya bilang, loh, waktu saya ngajak, kamu bilang katanya I'm good. Oh, dia langsung ketawa teman-teman. Dia langsung bilang, artinya I'm good itu bukan sama dengan oke. Wah, sorry. Katanya teman saya nih, karena dia teman baik ya. Dia bilang, wah sorry. Harusnya saya menyisipkan kalimat ini. No, I'm good. Sehingga kamu mengerti artinya. Saya bilang, no. Tunggu dulu. Meskipun kamu menambahkan kata no, ini tetap bingung. No kalimat negatif. I'm good kalimat positif. Jadi sebenarnya kamu iya apa enggak? Lalu kemudian dia sambil ketawa. Oke udah gini deh. Ini deh. Oke, saya yang salah. Jadi langsung teman saya bilang, oke, saya yang salah. Oke, saya yang salah. Kita janjian hari lain, oke? Nanti kita hari Selasa kan ketemu lagi. Hari Rabu kita ketemu lagi. Saya akan jelaskan artinya apa. Oke, saya akan jelaskan. Saya yang salah. Oke, saya yang salah. I owe you apologize. Saya berutang padamu untuk sebuah apologize. Untuk sebuah kata maaf. Maafkan saya. Kata teman saya. Oke. Hari Rabunya, Rabu depannya lagi, kita ketemu. Ya, lalu kemudian dia menjelaskan, gini loh bro, kalau di dalam bahasa Inggris, kalau mengatakan I'm good, itu artinya enggak, it's fine gitu. Maksudnya nggak usah repot-repot. Kalau dalam bahasa Indonesianya, wes nggak usah repot-repot. Saya nggak mau, tapi sungkan mau ngomong, jadi nggak usah repot-repot. Artinya adalah I'm good. Nah, ini dipakai ketika kamu lagi, contoh misalkan ketika kamu sedang lihat baju, ya di toko baju. Lalu kemudian ada pegawai lagi datang. Ya, pegawai lagi datang. Dia bilang, what can I do for you? Nah gitu ya. Apa yang bisa saya lakukan buat kamu? You need something? Maka jawaban kamu adalah apa? I'm good. Ini sekalian ya. Teman-teman sekalian juga belajar bahasa Inggris ya. I'm good. I'm good. Artinya, enggak kok, saya enggak butuh apa-apa. Ya, jadi kalau dia ngomong need something atau do you need something, ini kan, need something, maka jawabannya adalah I'm good. I'm good berarti enggak, bukan berarti I'm good. Oh iya, kamu perlu apa? Bukan tanpa didatangi lalu kemudian, oh ya yang mana? Bukan. Kalau katakan I'm good, kamu sebagai pegawai ya harus pergi. Oke, just call me when you need something, okay? I'm here. And I'm over there. Ya, misalkan gitu ya. Kamu kalau perlu saya, kontak saya aja. Jangan sungkan. Oh ya, pergilah. Ketika dia mengatakan I'm good, customernya bilang I'm good, itu berarti pergilah. Ojo di sebelahku. Artinya saya nggak butuh bantuan kamu. Enggak. No thank you. Nah, itu nggak usah. Nggak usah repot-repot, nggak usah sungkan-sungkan. Nah, rupanya ini juga berlaku bagi kalau kita ngomong dengan teman. Kalau kita nolak halus, namanya I'm good. No, I'm good. Atau no-nya nggak diucapin. Jadi misalkan, do you want to go for dinner this Friday afternoon? Maukah kamu makan malam dengan saya Jumat malam ini? I'm good. Atau no, I'm good. Artinya nolak halus. Itu namanya menolak halus. Sungkan. Kadang-kadang pakai no, kadang-kadang cuma I'm good. Kalau ngomong I'm good, berarti dia tuh enggak mau. Nah, ini yang teman-teman yang saya sebut sebagai culture shock. Oke. Jadi hanya bermodalkan bahasa Inggris saja, kalau kita nggak mengerti culture-nya, kadang-kadang kita tuh bingung. I'm good. Dia bilang, oh I'm good. Oh berarti kamu oke. Namanya I am good. Good berarti baik. Oh berarti dalam otak saya, kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, berarti baiklah, oke, saya setuju. Oh ya wes, berarti dia mau. Oke. Ya, langsung jawaban saya adalah oke. Lah bagi teman saya yang A ini dibilang oke, berarti dia mengerti bahwa dia nggak mau.
Oke, ya udah. Saya ngomong oke. Nah, bagi saya, oke-nya itu berarti, oh dia mau. Bagi teman saya yang A ini, ketika saya ngomong oke, berarti, oh orang ini sudah ngerti kalau saya menolak gitu. Ya kan? Kan good. Nah, itu yang kita sebut sebagai yang namanya teman-teman namanya apa? Culture shock. Dan ini tuh sering kali terjadi hal-hal seperti ini, cuma salah satu contoh ya. Intinya tuh adalah bahwa masing-masing dari kita itu berpikir dengan versi kita masing-masing. Lah inilah gunanya komunikasi. Ya, jadi kalau sekarang kita punya barrier, ya language barrier, culture barrier, maka komunikasi kita jadi lebih terganggu. Bukan bukan kita mau merusak hubungan, bukan, tetapi karena ada sesuatu yang kita tidak mengerti. Karena itu kalau kita menjelaskan ke teman yang tidak mengerti bahasa kita, seminimal mungkin diminimalkan yang itu. Ya, jadi kalau misalkan ada language barrier, language-nya diminimalkan. Kalau ada culture barrier, culture-nya diminimalkan. Ya, contoh sederhana, contoh. Kalau kita masuk ke rumah, ya kalau kita di Indonesia udah biasa ya, masuk ke rumahnya orang, nomor satu harus permisi, betul ya? Ya, nomor satu harus permisi dong. Ya ada om, tante, panggil lah, ya kan, halo, say hi, gini kan. Gini kan, ya permisi. Nomor dua, kalau bisa supaya sopan, lepas sepatu. Ini sudah rumus, lepas sandal atau sepatu. Ya, dan nomor tiga, rumusnya lagi adalah apa? Pamit. Nah, ini adalah culture yang kita punya. Ini adalah budaya kita. Ya, dan budaya ini tidak dikenal dalam budaya barat. Oke, tidak dikenal dalam budaya barat. Sehingga kalau saya mengundang teman saya yang bukan dari culture saya. Oke, jadi ini ada dua macam teman nih. Ya. Satu teman dari beda culture, misalkan bule gitu ya. Dengan satu lagi teman orang Indo atau orang Asia, orang Indo lah ya, orang Indo lah. Karena ada juga orang Indonesia di sini. Ketika saya berurusan dengan orang Indonesia karena dia dosa sama culture-nya, maka saya tidak perlu menjelaskan. Tidak perlu ada penjelasan. Tetapi kalau dengan teman saya yang bule, supaya tidak salah paham, maka saya harus menjelaskan. Oke? Saya harus menjelaskan bahwa ini loh culture yang berlaku di rumah saya. Nanti ya, kalau kamu masuk ke rumah saya, nomor satu, culture-nya seperti ini. At least nomor satu ya, lepas sandal. Lepas aja sandalnya. Kamu harus lakukan ini dulu. Kecuali nanti tuan rumahnya bilang, nggak apa-apa, pakai aja. Baru kamu pun. Ya, kamu harus kasih tahu. Ini harus dilaporkan. Step nomor satu adalah kesadaran. Dia tidak akan minta kamu, lepas sandalmu. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Tuan rumah nggak akan mungkin. Tuan rumah itu culture Asia. Dia akan mendem. Dia akan diem. Nggak tahu aturan. Masuk rumahnya orang, nggak lepas sandal lah. Tapi, kalau saya ngundang teman saya bule, ya, lalu kemudian di rumah saya ada istri saya, dan kemudian istri saya bilang, teman kamu nggak tahu aturan. Yang salah adalah saya, betul? Bukan teman saya. Kenapa? Karena saya tidak memberitahu, culture saya berbeda. Paham ya? Culture-nya berbeda. Sehingga saya harus menjelaskan dengan detail bahwa kalau kamu sampai sini, lepas sepatunya ya. Itu sudah rule-nya, bukan benar atau salah. Kenapa harus melepas? Jangan tanya lu kenapa. Kalau sudah ngomong culture, jangan pernah bertanya why. Apakah sepatu gua kotor? Apa sepatu gua jelek? Jangan pernah bertanya why. Jangan. Ikutin aja. Bahwa kamu harus say hi ketika datang. Hi, ma'am, miss, you name siapa lah ya. Kalau kamu lebih tua panggil om, tante. Itu udah rumus. Kamu datang jangan nyelonong aja. Datang dianggap hotel. No, say hello, senyum, ada tatap mata. Meskipun kamu gak kenal, meskipun kamu teman saya, at least kamu say. Ya, satu itu. Nomor dua, kalau mau pulang, pamit. Pamit dulu. Mari ya, goodbye, thank you ya sudah ngundang saya. Segala macam. Gitu. Itu rumusnya. Ya, itu namanya culture. Don't ask why. Itu sudah rule kalau lu mau main ke rumah gua. Karena saya orang Asia. Simple.
Tapi itu nggak akan saya jelaskan ke orang Indonesia karena dianggap sudah mengerti. Nah, demikian culture ini saya jelaskan juga ke anak saya. Kalau kamu main ke rumahnya orang Asia, pakailah culture kamu, tanya. Nggak apa-apa, malu. Boleh nggak gue pakai sandal di rumah kamu? Sapalah orangnya, say hello. Nggak ada orang di say hi terus kemudian marah tuh nggak ada. Ya kan lebih baik kita say hi aja. Mau 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 itu orang Asia ataupun nggak orang Asia. Say hi. Ini sebenarnya culture. Nah, sama juga dengan seperti teman saya tadi. Dalam hal ini, dia langsung mengatakan, oh, I owe you apologize. I owe you apology. Saya minta maaf, saya yang salah. Karena saya nggak menjelaskan. Saya ngomongnya langsung nggak menjelaskan arti dari I'm good. Saya baru tahu ternyata I'm good itu berarti enggak. Nah, jadi video ini saya sharingkan ke teman-teman agar lain kali kalau teman-teman main ke Amerika, ya, atau main ke siapa aja tiba-tiba dia mengatakan I'm good. Jangan sembarangan juga pakai kata I'm good. Ya, jadi kalau misalkan ditawari makan atau ditawari main ke rumahnya, mau nggak kamu main ke rumah saya? Bilang aja oke. That's it. Paling gampang. Atau yes. Jangan gaya-gaya ngomong I'm good. Kalau ngomong I'm good berarti kamu menolak. Gitu akhirnya ya. Nah, balik lagi. Poin yang mau saya jelaskan di sini adalah komunikasi itu penting. Pentingnya adalah komunikasi. Ya, komunikasi itu sangat penting dan segala sesuatu yang menghalangi komunikasi kalau bisa diminimalkan. Kalau bisa. Demikian juga dengan komunikasi kita dengan hidup. Dengan light, dengan Tuhan, whatever ya. Kamu sebut ini sebagai hidup juga sama. Selama ini kita tuh ya juga pasti menjalin komunikasi dengan hidup kan. Dengan diri ini, dengan pikiran kita. Kita melakukan self-talk, kita melakukan komunikasi dengan diri kita. Lah, apakah komunikasi kita tuh bagus apa enggak? Caranya ada gimana? Yes, minimalkan segala sesuatu yang bisa menghambat gangguan komunikasi dengan. Salah satunya adalah bagaimana kita itu bisa tetap berprasangka baik. Pentingnya prasangka baik dalam sebuah hubungan. Pentingnya menjaga prasangka baik. Sama seperti teman saya tadi. Ya, teman saya tadi ketika menolak, wah, ada prasangka baik. Masing-masing dari kita menjaga prasangka baik. Oh, ternyata saya yang salah. Langsung dia minta maaf. Oh, saya yang salah. Karena menjaga prasangka baik. Demikian juga dengan saya. Oh, ternyata culture-nya beda. Oh, ternyata saya yang salah nangkep. Tetap ada prasangka baik. Tidak mengatakan bahwa, oh, teman saya sombong. Oh, mungkin karena saya miskin. Oh, mungkin karena dia lebih kaya daripada saya. Oh, mungkin karena apa? Itu sudah tidak prasangka baik. Benar. Ya. Tapi penting yang menjaga prasangka baik. Demikian juga dengan ketika saya undang teman saya bule masuk ke rumah saya. Saya bilang, saya ajarin culture saya ya. Dia menjaga prasangka baik, saya pun menjaga prasangka baik. Ya kan, dia diajari culture saya, dia tidak merasa tersinggung, dia tidak merasa bahwa, oh kayak memang saya orang bodoh, memang saya nggak tahu. Enggak. Tapi dia menerima itu sebagai satu masukan. Demikian juga dengan saya. Saya mengajarkan itu dengan prasangka baik supaya tidak terjadi salah paham di antara kita. Sama juga dengan hidup. Ya. Komunikasi yang terpenting. Yang terpenting dari itu semua, komunikasi yang berlandaskan pada prasangka baik. Kalau prasangka baik aja sudah tidak ada, maka siap-siap hubungan kamu akan semakin mudah untuk hancur. Jagalah prasangka baik. Seni dari sebuah hubungan dan bagaimana menjaga prasangka baik. Kalau nggak mengerti, tanya. Benar kan? Kalau nggak mengerti, tanyakan. Tapi bertanya juga dengan landasan prasangka baik. Sekali lagi, kalau tidak punya prasangka baik, maka semuanya sudah akan selesai dengan sendirinya. Teman-teman yang ikut kelas Reconnect kemarin, ya sudah mengerti artinya berprasangka baik. Bagaimana caranya menjalin prasangka baik dengan hidup atau dengan lain. Oke? Thank you teman-teman sudah menonton video ini. Ya, teman-teman yang masih kepingin ikut kelas Reconnect, masih ada minggu kedua. Silakan, kalau mau daftar masih tetap terbuka. Agak tertinggal sedikit materinya, nanti akan saya kirimkan lewat email. Jangan khawatir ya. Kelas Reconnect masih terbuka karena masih sampai Juli ya. Ya, setiap minggu pasti kita akan mengalami materi yang sangat luar biasa. Kemarin sudah kelas yang pertama. Misalkan ketinggalan, ada rekamannya, ada materinya juga lengkap, ada summary-nya. Misalkan masih kepengen ikut, boleh email saja. Di kelas
irwanhero@gmail.com. Nanti emailnya akan saya linkkan di kolom deskripsi. Thank you udah nonton video ini teman-teman. Sampai ketemu lagi di kuliah spiritual selanjutnya. Thank you. I love you all. Bye.